Cuma usaha upaya yang kita lakukan itu adalah berada pada anggota zahir. Dia tidak akan menentukan pada hasilnya. Lalu tawakalnya di mana? Tawakalnya bukan di anggota zahir, tawakalnya berada di batin. Antara zahir dengan batin itu tidak bertentangan, tidak bisa dipertentangkan walaupun berbeda. Di batin kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zahir pontang-panting dia bekerja. Bertentangan kau kita bertawakal sama Allah. Mengapa? Karena semua kau kerjakan. Proyek ini diambil, proyek sana diambil. Halal ya, yang halal. Kalau yang tidak halal jangan. Nah, diambilnya semuanya, semua proyek tadi. Lalu dia mengatakan bahwa dia tidak bertawakal. Mengapa? Karena sibuk kali dengan dunia ini. Apakah bisa dipertentangkan tawakal dengan sibuk dunia? Tak bisa dipertentangkan. Itu kata Al-Imam tak bertentangan itu. Mengapa? Karena tawakal itu di batin seseorang yang bergantung dia kepada Allah. Sedangkan zahirnya dia diperintahkan untuk melakukan berbagai upaya. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali setelah Al-Imam Abul Qasim Al-Qushayri menjelaskan. Kata beliau, salah dan keliru kalau ada orang berada pada ketawakalan kepada Allah lalu muncul tawakul dan takasul. Apa tawakul? Itu berbeda. Tawakul dengan tawakul itu berbeda. Kalau kita kalau dia tawakul itu tawakal. Kalau tawakul itu lebih pas nanti dia ke takasul. Takasul itu maknanya pemalas. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini biarlah Allah semuanya yang mengurusi. Padahal dasarnya itu karena dia malas. Adanya ladang di samping rumahnya. Udah ladang itu kalau mau tertanam padi tertanam ya. Kalau mau berhasil ya. Itu bukan tawakal, itu pemalas. Adanya yang bisa dilakukannya, mungkin dia menggoreng keripik gitu kan, dijualnya ke orang lain, atau dia melakukan sesuatu, jual tahu kemana-mana, atau dia bisa melakukan kalau kita sekarang kan mungkin lagi kita mendaftar untuk jadi sekretaris di satu perusahaan kan, perusahaan itu tidak menerima kita karena ada batasan usia. Nah, dari usia 22 tahun sampai usia 30 tahun gitu kan. Nah, kalau SN sampai usia 35 tahun, kalau yang doktor sampai usia 40 tahun. Yang 23 macam saya ini sudah tak laku lagi. Sudah expired. Tak mungkin lagi kita ke sana. Tetapi kan banyak yang bisa dilakukan. Terus bergerak, terus melakukan sesuatu, dan apa yang kita lakukan itu tidaklah bertentang dengan tawakal yang Allah sebutkan. Tawakal itu urusan hati, maka dia tidak bertentangan dengan apa yang dilakukan. Silakan melakukan, hati kita tetap kepada Allah, tetap serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Al-Imam Al-Ghazali, usaha yang dilakukan oleh manusia itu adalah perintah Allah, perintah syariat, berusaha. Kalau seandainya tawakal itu menghalangi seseorang untuk melakukan perintah syariat, maka tawakal itu dosa. Tawakal itu dosa. Mengapa? Karena dia bertentangan dengan syariat. Nah, maka tawakal itu tidak bertentangan dengan usaha dan upaya. Pada pertemuan lalu telah kita jelaskan terkait dengan hadis. Ada seorang datang ke masjid menjumpai Rasul, membawa unta. Apa kata Rasul? Apa kata orang yang datang itu? Wahai Rasul, ku ikat untanya untuk dilepaskan, lalu aku bertawakal kepada Allah. Kata Rasul, ikat unta itu dan bertawakallah kepada Allah. Kalau ternyata hilang juga, maka kita sudah bertawakal. Tapi Ustaz, orang bertawakal dicukupkan oleh Allah, ini kok hilang gitu kan?
Maka kembali lagi ke awal, dicukupkannya itu macam mana? Allah ingin menabung untuk kau di akhirat. Ada perbedaan orang yang bertawakal hilang kereta dengan orang yang tidak bertawakal hilang kereta. Itu ada perbedaan. Perbedaannya gimana? Perbedaannya orang yang bertawakal hilang kereta, dia melihat pada sisi yang lain. Ya Allah, ini Engkau yang menetapkan. Ini menjadi pahala akhirnya di akhirat. Tetapi orang yang tidak bertawakal hilang kereta, mengutuk minta ampun, disalahkannya BKM. Apanya BKM ini? Keamanan masjid ini tak betul ini. Mana CCTV? Kok kurang kali CCTV? Semua disalahkan. Yang salah itu bukan BKM, tawakal kita yang salah. Nah, begitulah kira-kira. Kembali kita pada ayat. Jadi tawakal yang dimaksud itulah tawakal dengan makna tawakal yang tinggi tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mencukupkannya terutama di akhiratnya, dan semua itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian secara singkat yang